أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jemaah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bermuajahah atau berkumpul pada kajian rutin yang kita laksanakan, yaitu kajian virtual subuh. Dan Alhamdulillah pada kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-143. Semoga pertemuan pada kali ini bisa menambah wawasan dan keilmuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah sekalian, Alhamdulillah kita pada kali ini sudah terhubung dengan pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Yazen Al-Hakimi. Bagaimana Ustadz, sudah bergabung? Ustadz Yazen? Sudah bergabung, Alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Oke. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Yazen Al-Hakimi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustaz Rahmat, Masya Allah, Insya Allah, sehat walafiat, Insya Allah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan pembahasan kita pada kali ini, yaitu pembahasan tentang fikih kurban yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Yazen Al-Hakimi. Kepada Ustadz Yazen dipersilahkan. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Rahmat, barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam pertemuan yang baik ini bersama orang yang baik, ibu-ibu yang salihah, akhi dan ukhti, bapak-bapak yang mulia. Semoga insya Allah sebagaimana kita terkumpul hari ini secara online, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan ini sangat ditunggu-tunggu karena dalam pertemuan ini kita bisa silaturahim. Kita bisa sama-sama mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendekatkan diri kita. Mungkin sepanjang satu pekan banyak kegiatan-kegiatan kita, kegiatan yang terkait dengan dunia, kegiatan yang terkait dengan mempelajari ilmu duniawi, bisa jadi kegiatan-kegiatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Alhamdulillah kita bisa balik, kita bisa mendekat, kita bisa insya Allah mengumpulkan bekal dalam pertemuan ini setiap hari Sabtu. Entah siapapun yang mengisi insya Allah pilihan al-irsyad al-islamiyah itu yang terbaik. Jadi kita berusaha untuk hadir pertemuan ini dan kajian ini karena insya Allah bisa menjadi bekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang satu judul yang terkait dengan bulan yang kita baru masuk sekarang, yaitu bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah sebenarnya termasuk di antara bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama tahu bahwasanya bulan yang paling suci, bahwasanya bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, Inna a'zama ashhurillah, syahr yang paling agung, bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah. Ini termasuk di antara bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hurum,
al-ashhurul hurum. Menurut mazhab al-Imam Syafi'i, ashhurul hurum yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini termasuk di antara bulan-bulan kalau kita melakukan amal saleh di dalamnya, apapun amal saleh. Tidak ada amal tertentu. Apapun amal saleh yang kita lakukan dalam 4 bulan ini, maka insya Allah akan berlipat ganda pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i berani mengatakan, minimal akan berlipat ganda 1 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan 1 salat, akan terhitung 2 salat. Kalau kita infak 10.000, terhitung 20.000. Tapi ini ijtihad dari Imam Syafi'i. Tidak ada hadis tertentu yang mengatakan bahwasanya ini 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala lebih besar dalam 4 bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita perlu mengetahui tentang bulan Dhul Hijjah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Dhul Hijjah, seolah-olah menyampaikan berita gembira. Atakum syahrullah, dianggap sebagai bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'akthiru minas salati fih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk memperbanyak ibadah. Ibadah itu apa? Salat. Memperbanyak ibadah. Akthiru minas salawat. Wa akthiru minat tahlil, wa takbir, wa tahmid. Berbanyaklah tahlilan, la ilaha illallah. Tahlilan itu bagus. Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya di antara kita, mungkin ada yang menyebutkannya secara sirri, ada yang membacakannya secara jahri, ada yang membacakannya dengan suara yang keras, ada yang membacakannya dengan suara yang rendah, ada yang membacakannya secara jamaah, ada yang membacakannya sendirian. Ini berbedaan dan ijtihad ulama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita tetap tahlilan. Kalau kita beda dibandingkan kalau kita tidak menganggap itu sahih, yang membacakan tahlilan secara jama'i, kita jangan meninggalkan tahlilan. Tetap kita tahlilan tetapi sendirian. Tetap kita tahlilan bersama teman-teman. Tetap kita tahlilan dengan suara yang rendah. Tetap kita tahlilan dengan suara yang keras. Apapun zikir kita insya Allah, dengan cara apapun, insya Allah termasuk zikir yang berkah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, fa'akthiru minat tahlil. Berbanyaklah tahlil. Kalau kita dulu atau sebelum bulan Dhul Hijjah, kita membacakan tahlil setiap hari 30 kali. Maka kita memperbanyak di bulan Dhul Hijjah. Dijadikan 60 kali setiap hari. Dijadikan 100 kali. Dijadikan 200 kali. Saya sangat kagum kepada beberapa masjid-masjid yang membacakannya setelah salat. Ya, meskipun ya dianggap oleh beberapa ulama itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tetapi mereka rajin membacakan tahlilan. Kalau kita menganggap itu bukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya udah kita tetap membacakannya, tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah yang kita anggap sunnah Rasul. Jangan sampai kita meninggalkan tahlil. Nah, fa'akthiru minat tahlil. والتحميد. Jadi kita memperbanyak tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selama setelah salat kita membacakannya 33 kali kan? Nah, berarti kalau kita 33 dikalikan 5 itu luar biasa. Nah, kata Rasulullah, jangan hanya membacakannya setelah salat, fa'aktiru. Kita memperbanyak tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wat-takbir. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sahabat Rasul untuk memperbanyak juga tasbih. Subhanallah. Wabil khusus juga ada takbir. Allahu Akbar. Memperbanyak takbir dalam bulan Dhul Hijjah. Dan ini yang paling dianjurkan. Bahkan sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Di zaman Rasul, takbir ini selalu dibacakan. Sampai-sampai pasar di dalam Al-Madinah, kalau kita melihat pasar di dalam Al-Madinah itu tidak terdengar apapun kecuali takbir dalam pasar itu. Sekarang kalau kita masuk pasar, masuk mall, apa yang kita dengar? Dengar lagu, diskusi, macam-macam kan? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdengar takbir, 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 takbir. Saya berharap kalau mungkin ada lagu yang isinya takbir. Berharap kalau ada unsudah yang isinya takbir.
supaya bisa digunakan di tempat-tempat hiburan, di tempat mall, di tempat pasar, supaya kita menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini di antara amal-amal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amal saleh yang terbaik adalah amal saleh yang dilakukan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Amal saleh. Sampai-sampai sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bahkan jihad, ya Rasul, kalau kita berjihad, berperang fi sabilillah, dan ini termasuk di antara amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kalau kita melihat saudara kita di Palestina yang mengorbankan segala-galanya dalam jihad, membela negaranya, membela agamanya, membela bangsanya. Nah, itu amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kalau kita mungkin ditakdirkan suatu hari untuk membela negara kita tercinta, negeri Indonesia, kita berjihad melawan musuh-musuh Islam, musuh negara dan musuh bangsa. Itu juga pahalanya besar. Iya, dimanapun, Palestina, Indonesia, tidak ada bedaan dalam hal ini. Kita membela negara kita, berarti insya Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahala jihad. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang penting. Dalam bulan Dhul Hijjah, amal saleh apapun lebih baik daripada jihad. Coba bayangkan, lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kata Rasulullah, kecuali satu. Satu kondisi. Kecuali illa rajulun jahada binafsihi wa malihi thumma lam yarja' bidzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang berjihad, berperang karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengkorbankan segala-galanya. Apa itu segala-galanya? Mengkorbankan hartanya, mengkorbankan waktunya, tenaganya, sampai nyawanya. Segalanya dikorbankan. Sampai nyawanya sendiri, dirinya sendiri dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yarja' bidzalika bisyai', artinya sudah mati syahid. Kecuali dalam kondisi itu lebih baik daripada amal saleh di Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Selain itu, insya Allah amal saleh apapun yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, insya Allah baik. Saya dulu saat masih bujang, belum ada terikatan, belum nikah, saya berusaha untuk i'tikaf di bulan Dzulhijjah. Khususnya kalau saya tidak ada kerjaan, kalau tidak ada kesibukan, berusaha untuk i'tikaf semampu saya. Entah itu malam hari, siang hari, berusaha untuk i'tikaf. Kenapa i'tikaf? Karena kalau saya i'tikaf di dalam masjid, maka itu akan mengurangi kemungkinan untuk melakukan dosa dan maksiat, dan akan mengangkat kemungkinan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menetapkan diri kita di dalam masjid, pasti tidak ada kesibukan apapun kecuali kita zikir, membacakan Al-Quran, murajaah hafalan kita, mempelajari ilmu yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah melalui salat. Nah, kalau kita bisa i'tikaf, alhamdulillah. Kalau kita bisa i'tikaf hanya sebagian dari waktu kita, bisa insya Allah. Jadi kita berusaha untuk menetapkan diri dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Di dalam masjid kita bisa berapa lama? Dan jika kita free time, waktu luang kita, kita berusaha untuk menghabiskannya di dalam masjid supaya kita bisa melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Karena ini termasuk kesempatan yang luar biasa. Tidak akan terulang kecuali sekali setahun. Nah, ini kalau kita tidak punya kesibukan. Kesibukan untuk mencari nafkah, kesibukan untuk mengurus anak, kesibukan untuk terhadap pasangan hidup. Selain itu kita bisa ke masjid. Nah, ini bulan Dhul Hijjah. Sampai ke hari ke-8. 8 Dhul Hijjah. 8 Dhul Hijjah itu Al-Mabitu Bimina. Mabit Bimina. Di antara salah satu syairah, di antara salah satu ritual ibadah yang kita harus lakukan untuk menyempurnakan ibadah haji. Masuk Mina, setelah itu kita mabit di Muzdalifah. Malamnya 9 Dzulhijjah. Setelah itu kita maaf, mungkin sebelumnya kita Arafah. Setelah itu ke Muzdalifah. Jadi kita di Mina hari ke-8, setelah itu ke Arafah, Arafah hari ke-9, setelah itu kita mabit di Muzdalifah. Kalau mabit di Mina itu hari ke-8. Hari ke-8 ketika kita memindahkan diri
ke Arafat. Arafat itu termasuk hari ke-9, termasuk di antara hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat agung. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Jadi bulan Dzulhijjah ini, kenapa namanya Dzulhijjah? Karena ada ibadah yang paling agung yang akan dilakukan di dalamnya. Apa itu hajjah? Artinya al-hajj. Kita akan melakukan pilgrimage atau yang namanya haji di bulan ini. Dan hari yang paling agung di dalam ibadah haji adalah hari Arafah, yaitu hari ke-9. Hari ke-9. Apa yang kita harus lakukan? Yang bisa haji, haji. Itu ibadah yang terbaik di bulan ini. Kalau kita tidak bisa haji, kita berada di negara kita, maka kita memperbanyak yang tadi, amal saleh yang tadi. Kita memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membantu orang lain, kita memberi kecukupan kepada orang lain, kita membahagiakan orang lain di hari ini insya Allah termasuk amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Imam Syafi'i, beliau berkata sebenarnya hari yang paling agung di bulan Dzulhijjah bukan hari ke-9 yaitu hari Arafah. Tapi menurut beliau hari ke-10 yaitu Idul Adha itu termasuk hari yang paling agung di bulan Dzulhijjah. Bukan hanya di bulan Dzulhijjah. Menurut Imam Syafi'i malah beliau berkata ini termasuk hari yang paling agung sepanjang tahun. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita sudah masuk hari ke-10, apa yang perlu kita lakukan? Ibadah yang tadi, semua diulang-ulang terus. Zikir yang banyak. Salat yang banyak. I'tikaf kalau kita bisa. Nah, di atas itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salat yang sangat dianjurkan. Yang hanya dianjurkan di Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu salatul Id. Salatul Id kapan kita salatkannya? Kita salat setelah terbitnya matahari. Lihat, bukan saat terbitnya matahari. Karena saat terbitnya matahari waktu makruh. Tidak boleh kita salat waktu itu. Sebelum terbitnya matahari waktu makruh juga. Tidak boleh kita salat waktu itu. Kita nunggu sampai matahari itu irtifa', naik. Naik berapa? Biqadri rumh. Kalau kita punya anak panah, kita meletak di hadapan mata kita dan melihat itu matahari sudah naik seperti sepanjang anak panah. Atau mungkin kita hitung 10 menit. 10 menit setelah terbitnya matahari. Itu boleh kita melakukan salat Idul Adha. Boleh ditelatkan tetapi belum boleh dimajukan. Tidak boleh dimajukan. Dijadikan mungkin 5 menit setelah terbitnya matahari atau 1 menit setelah terbitnya matahari, tidak boleh. Tetapi boleh ditelatkan, ditakhirkan sedikit. Jadi mungkin setengah jam setelah terbitnya matahari, 1 jam setelah terbitnya matahari, 2 jam setelah terbitnya matahari, boleh. Boleh sebenarnya. Tetapi kurang dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Ini sesuatu yang penting. Kalau Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan sebelum salat. Kalau Idul Adha, Idul Kurban ini, kita sangat dianjurkan untuk tidak makan. Jangan makan. Sampai kita salat, baru setelah salat kita makan. Makan dari apa? Dari kurban kita. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditelatkan, ditakhirkan salat Idul Adha, ini akan meributkan dan akan memberatkan jamaah. Maka dari fikih Idul Adha, kita berusaha untuk meringankan semampu kita untuk jamaah. Maka kita salat kapan? 10 menit setelah terbitnya matahari. Nah, sekarang kita masuk di dalam tema kita yang paling utama, yaitu Al-Adha, atau mungkin Al-Udhiyah. Ibadah yang sangat dianjurkan di hari yang mulia ini. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ini termasuk hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk melakukan udhiyah. Apa itu udhiyah? Kurban. Mengkurbankan. Mengkurbankan apa? Kita bisa sebenarnya mengkurbankan tenaga, mengkurbankan waktu sebagaimana kita sekarang.
ibu dan bapak yang hadir kajian ini sudah mengkorbankan waktunya, mengkorbankan tenaganya, mengkorbankan mungkin perhatiannya, mengkorbankan pikirannya supaya mempelajari ilmu bermanfaat. Tetapi pengorbanan atau kurban yang kita butuh memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari harta kita. Kapan itu? Di Idul Adha. Harta itu kita membeli kurban, udhiyah dari kambing, domba, unta atau sapi. Boleh kerbau? Boleh. Menurut jumhurul fuqaha. Nah, bagaimana kita membagikannya dan waktunya kapan? Waktunya ijma'ul fuqaha. Disepakati. Tidak ada ulama yang berkata sebelum salat. Semuanya disepakati kita mengkurbankannya setelah salat Idul Adha. Kalau sudah selesai salat, boleh mengkurbankan. Sebelum khutbah boleh enggak? Kan kita salat setelahnya ada khutbah kan? Boleh sebelum khutbah. Asal kita sudah melakukan salat 2 rakaat yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh melakukan kurban. Bagaimana kita melakukan salat Idul Adha? Salat Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama kita hitung sampai 7 takbirat. Ada perbedaan di antara ulama, 7 itu mulai dihitung setelah takbiratul ihram atau surat takbiratul ihram itu sudah termasuk salah satu di antara 7. Kalau saya mengikuti pendapat yang kedua, yaitu takbiratul ihram termasuk takbirah pertama. Setelah kita hitung berapa? Kita hitung 6. Kita hitung 6. Sama juga. Kalau mungkin rakaat yang kedua, kita hitung 5 takbirat. Termasuk takbirat al-qiyam. Saat kita berdiri, takbirat Allahu Akbar. Termasuk setelah itu kita hitung 4. Jadi yang pertama kita hitung sampai 7 takbirat. Yang kedua kita hitung 5 takbirat. Selain itu salat biasa, rukuknya biasa, sujudnya biasa, bacaannya biasa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kalau menjadi imam membacakan rakaat pertama surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Rakaat yang kedua iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, surat Al-Qamar. Atau kadang-kadang kalau mau meringankan untuk jamaah, Rasulullah membacakan di rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Kalau saya selalu menjadi imam, saya memilih yang lebih ringan, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Boleh kita membacakan surat yang lain? Boleh. Boleh membacakan surat Qul A'udzu Rabbil Falaq, boleh membacakan surat An-Nas, boleh membacakan surat Qul Huwallahu Ahad, bebas. Tetapi itu direkomendasikan atau mungkin kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatul Id wajib? Tidak sebenarnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan. Kapan? Kalau kita tidak melakukan salat Id di hari Idul Adha dan Idul Fitri, kapan lagi? Karena hanya dianjurkan 2 kali setahun. Maka kita berusaha untuk melakukannya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking menganjurkan, saking mengajak sahabat untuk mengikuti salat ini, sampai-sampai perempuan sendiri, perempuan yang sedang haid, tetap harus hadir. Tetap hadir. Hadir salat tetapi tidak melakukan salat. Hadir. Lapang biasanya dilakukan di dalam lapangan. Lapangan yang tidak ada atapnya. Biasanya itu. Yang penting tidak ada atapnya. Kalau kita mungkin di dalam ada di atap rumah, di atas atap rumah, atau mungkin atap gedung yang besar, berkumpul di sana jamaah, boleh. Itu termasuk lapangan. Kalau kita mungkin juga lapangan yang masih tanah, sawah, boleh. Kalau mungkin di atas mungkin stadion, asal tidak ada atapnya, boleh. Di sana sangat dianjurkan. Tapi boleh dilakukan di dalam masjid, boleh dilakukan di dalam masjid. Setelah salat maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah udhiyah, yaitu kurban. Kurban sebagaimana yang tadi disampaikan, al-ibil. Kalau kita mau mengkurbankan unta, bagi orang yang ada mungkin di Timur Tengah atau mungkin ada di Indonesia ingin mengkurbankan sesuatu di Timur Tengah. Misal melihat mungkin di Afrika, di Palestina, mereka membutuhkan daging yang banyak. Maka kita mengkurbankan unta di sana. Nah, syaratnya apa? Umurnya di atas 5 tahun. Untuk berapa orang? Untuk 7 keluarga bisa dikorbankan. Lihat, 7 keluarga, bukan 7 orang, kan?
Jadi kalau kita punya keluarga, misal Ustaz Rahmat punya 3 istri, Ustaz Rahmat ya, dan semuanya punya anak, 10 anak. Bisa mengkorbankan satu bagian dari 7 bagian dari unta, bisa. Di dalam rumahnya juga ada keponakan, ada menantu, ada banyak orang yang tinggal di dalam rumahnya, boleh cukup satu bagian. Meskipun mereka kerabatnya beda-beda, tetap satu bagian. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala meringankan. Meskipun mereka 100 tinggal di dalam satu rumah, boleh kita mengkorbankan satu bagian. Satu bagian dari unta, satu bagian dari sapi dan atau satu kambing, satu domba. Nah, kalau ibil, unta syaratnya harus 5 tahun ke atas. Sapi 2 tahun ke atas. Kalau domba dan kambing, yang paling aman 1 tahun ke atas. Ada yang berkata kambing itu 6 bulan atau gitu, satu tahun biar aman. Kadang-kadang kita melihat yang 6 bulan giginya belum tumbuh secara sempurna gitu. Maka saya juga punya peternakan sebenarnya bisa mengetahui ini. Kalau mungkin ada seseorang menawarkan mau beli ini yang masih 7 bulan, saya tidak jual. Saya bilang jual boleh sebagai daging, tapi bukan kurban. Ya, kurban itu setahun atau mungkin paling kalau sudah terlihat giginya itu mungkin 10 bulan, 11 bulan, tapi jarang, jarang. 12 bulan itu yang paling aman. Jadi 1 tahun ke atas. Kalau domba dan kambing, eh, eh, satu satu kambing itu satu bagian, satu kurbanan. Kalau kalau unta dan sapi itu 7, bisa cukup untuk bisa menjadi 7 kurban untuk 7 keluarga besar. Kita dianjurkan untuk memilih yang sempurna, kurban yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Yang sempurna yang tidak ada kekurangannya, yang tidak ada kekurangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut beberapa kekurangan. Kekurangan bisa jadi ada kekurangan dalam matanya, ada kekurangan dalam kakinya, ada kekurangan di telinganya. Kadang-kadang dipotong. Orang Arab dulu memotong telinganya supaya menjauhkan iri dan dengki bahkan sihir dari hewan tersebut. Maka kita memilih yang sempurna telinganya. Yang sempurna juga, mohon maaf ya, bagian seksualnya gitu. Nah, jadi sempurna, kita memilih yang sempurna. Tetapi menurut ulama berkata, kalau ada kekurangan, apakah itu akan membatalkan membatalkan kurban? Tidak. Tetapi itu makruh. Makruh kita mengkorbankan atau tidak direkomendasikan kita mengkorbankan eh, kambing atau domba, unta dan sapi yang ada kekurangannya. Tapi kita berusaha, kan kita ingat kurban ini adalah hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin diberi kesempatan misal untuk memberikan hadiah kepada orang yang mulia di dunia, pasti kita akan memilih yang sempurna meskipun sederhana kan? Maka ini hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Maka kita berusaha untuk memilih yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memilih kurban, memilih yang mana? Memilih yang warnanya putih, yang bersih, yang sehat, yang gemuk, yang punya akranain, yang punya tanduk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memilih yang terbaik, yang paling mahal. Karena ini hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin bagi saya sendiri, yang terbaik sekarang adalah domba Garut ya, yang besar itu ya. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan kita. Bahkan menurut mazhab al-Imam Syafi'i, sebagian dari mazhab al-Imam Syafi'i, tidak semua, karena Imam Nawawi punya pendapat yang lain. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Hanafi dan sebagian dari mazhab Al-Imam Al-Maliki sepakat bahwasanya udhiyah dan kurban ini bukan wajib, sunnah. Mungkin pengusaha kurban akan marah kepada saya ini ya, tetapi itu kenyataannya. Yang mewajibkannya hanya Imam Nawawi dan ada beberapa mungkin ulama
yang mengikuti Imam An-Nawawi dan sebagian dari mazhab Imam Al-Maliki. Selain itu kebanyakan ulama tidak mewajibkannya. Jadi yang mewajibkannya biasanya Al-Imam An-Nawawi wal Imam Ibn Taimiyah mewajibkan udhiyah dan kurban. Sedangkan kebanyakan ulama tidak mewajibkannya. Meskipun kita bisa. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah suatu Idul Kurban, Idul Adha, tidak mengkorbankan. Ditanya, kok kenapa ya Abi Bakar? Engkau adalah khalifah. Engkau adalah sahabat Rasul yang paling dekat. Kok kenapa engkau tidak mengkorbankan? Beliau berkata, saya takut kalau saya mengkorbankan, saya melakukan kurban, saya beli kurban, takut dianggap oleh jamaatul muslimin, oleh seluruh umat Islam itu sebagai sesuatu yang wajib. Maka saya tidak melakukannya supaya umat Islam mengetahui bahwasanya ini bukan wajib tetapi sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari situ sahabat Rasul sadar bahwasanya Abu Bakar ini orang kaya sebagai khalifah, bisa beli. Tetapi tidak jadi beli supaya menjelaskan dan membuktikan kepada sahabat Rasul bahwasanya itu bukan wajib. Nah, bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada kesempatan untuk memberi hadiah kepada Allah. Ini kesempatan untuk kita menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk membeli yang terbaik sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu kita minjem uang, kita meributkan diri, kita mengambil dari jatah anak dan keluarga sehingga kita bisa beli hewan kurban. Kita sesuai kemampuan kita, santai. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa. Tetapi kalau kita mengkurbankan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'adadi sya'riha. Kalau kita hitung berapa rambut atau helai rambut yang ada di dalam badannya, insya Allah kita akan dapat ampunan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rambut yang ada di badan korban tersebut. Luar biasa. Ini berarti amal salehnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kita dari darah dan tetesan darah pertama yang keluar dari korban tersebut. Luar biasa. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak maksiat kita yang pernah kita lakukan. Ini kesempatannya hadirin. Nah, saya kadang-kadang hadirin berusaha untuk menjelaskan sejujur-jujurnya hukum-hukum Islam. Kalau kita berbicara tentang haji, tidak wajib kecuali satu kali seumur hidup. Umrah pun tidak wajib kecuali sekali seumur. Yang kita bisa lakukannya sekaligus bersama haji bersama umrah. Kan? Nah, jadi ini kita tidak akan meskipun ya banyak di antara orang yang tidak suka menjelaskan ini. Harus haji berkali-kali, harus umrah berkali-kali. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan harta kita dalam hal yang menurut saya ada sesuatu yang lain yang bisa kita lakukan lebih lebih penting. Banyak orang yang hampir mau mati karena kelaparan. Banyak orang yang sangat membutuhkan. Banyak orang yang sangat membutuhkan harta ini. Kalau kita menghabiskannya dalam bidang tersebut, insya Allah pahalanya di sisi Allah sangat besar. Nah, begitu juga kalau kita lagi korban, selama kita bisa, maka kita mengkorbankan. Kalau kita tidak bisa, jangan memaksa diri. Itu mungkin terkait dengan kurban hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sampai kapan? Mulai setelah salat Idul Adha, dari hari ke-10 Idul Adha, Dhul Hijjah kan? Hari ke-10 Dhul Hijjah setelah salat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai hari ke-11, hari 12, hari ke-13. Sampai hari ke-13 azan maghrib. Setelah itu tidak dianjurkan untuk melakukan udhiyah. Kalau sebelum salat Idul Adha dan setelah hari ke-13 itu dianggap sebagai sedekah. Dianggap kalau kita mau membagikannya atau dianggap sebagai daging biasa yang kita berikan kepada keluarga kita. Kalau kita melakukannya tepat waktu maka itu kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya jauh lebih besar. Kalau kita sudah mengkurbankan, kita membagikannya gimana? Semuanya disedekahkan? Enggak. Ada sebagian untuk keluarga kita, sebagian untuk fakir dan miskin, sebagian dihadiahkan. Berapa banyak? Para ulama ijtihad. Ada thuluth, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sedekah,
sepertiga untuk tetangga atau mungkin untuk hadiah. Tetapi para ulama berkata tidak, itu sesuai kebutuhan. Misal kalau mungkin kebutuhan kita di dalam rumah banyak, seperti mungkin Ustaz Rahmat, yang misalnya kalau istrinya tiga, maaf Ustaz ya, pasti istrinya baru Apa satu Ustaz? ya Ustaz ya, atau belum menikah ya. Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Nah, kalau misal, kalau mungkin Ustadz punya istri tiga dan juga banyak keluarganya banyak, maka kita membagikan bagian dari udhiyah ini bukan sepertiga, bisa jadi lebih sesuai dengan kebutuhan keluarganya Ustaz Rahmat. Setelah itu bagian yang sisa kita kita menghadiahkannya atau memsedekahkannya. Tetapi yang menurut para ulama yang terbaik, kalau mungkin yang kebutuhan kita di bawah sepertiga, maka kita ambil sepertiga atau di bawahnya sisanya kita sedekahkan atau hadiahkan. Ini mungkin tentang Idul Kurban. Saya berusaha untuk menjelaskannya secara singkat. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kalau mungkin ada pertanyaan, ada komentar yang ingin disampaikan, atau mungkin ada sesuatu yang saya belum sebutkan, silahkan disampaikan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembahasan tentang fikih kurban. Jika di antara jemaah ada yang ingin bertanya atau ya, bertanya sesuatu tentang kurban, boleh lewat raise hand atau melalui kolom komentar. Untuk mengawali Ustadz, boleh satu pertanyaan dari saya Ustadz? Boleh Ustaz. Ya, untuk mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah tadi Ustadz, salah satunya adalah iktikaf tadi. Ya, untuk pengertian itikaf, apakah ini harus bermalam dalam satu malam di dalam masjid atau bisa hanya beberapa waktu saja di dalam masjid, Ustaz? Ini mungkin perbedaan di antara ulama Ustaz. Karena mungkin saya berani mengambil salah satu pendapat, insya Allah berapapun waktu yang kita habiskan di dalam masjid itu dianggap i'tikaf. Itu dianggap i'tikaf. Tetapi i'tikaf ya, kita tidak akan membohongi diri Ustaz. I'tikaf itu artinya kita memenjarakan diri dalam satu tempat. Memenjarakan diri ya, jadi menetapkan diri, memaksa diri kita ada di satu tempat. Maka kalau kita ada di dalam masjid, meskipun ada beberapa mungkin godaan-godaan dunia, ada beberapa orang yang mengajak kita jalan-jalan, hiburan kemana-mana, kita berusaha untuk mengorbankan waktu ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berusaha sebanyak mungkin kita menghabiskan waktu di dalam masjid. Meskipun waktunya tidak ditentukan oleh Rasulullah, tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Dalam hadis tidak ada hadis sahih yang menentukan. Jadi dari situ muncul banyak ikhtilaf dan perbedaan di antara ulama waktunya berapa gitu. Nah, tapi selama kita bisa menetapkan diri kita di dalam masjid 1 jam, 2 jam, 3 jam, melakukan salat, zikir, mempelajari ilmu bermanfaat di dalam masjid, itu insya Allah termasuk i'tikaf Ustaz. Oh, Alhamdulillah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kemudian satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Ya, silahkan Ustaz. Ya, kemudian untuk jenis hewan tertentu Ustaz kan kadang di Arab seperti unta, kemudian seperti contohnya kita di Indonesia ada kerbau berarti kerbau. Kesimpulannya berarti Ustadz, kurban itu tergantung hewan yang ada di daerah atau suatu negara tersebut Ustadz. Begitu Ustadz? Tidak sebenarnya. Sudah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu kambing, domba, sapi, unta. Kerbau, tidak ada hadis tentang kerbau sebenarnya. Jadi oleh karena itu Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, ini mufti yang dulu di Saudi yang sudah meninggal dunia, mereka tidak membolehkan sebenarnya kerbau. Hmm. Tetapi karena mereka tidak pernah melihat kerbau, nggak pernah hidup di Indonesia, nggak tahu kondisi di Indonesia itu seperti apa. Apalagi mungkin di Afrika. Kerbau itu ada di Afrika banyak. Nah, jadi mereka tidak memasukkannya di dalam hewan kurban. Beda dibandingkan dengan ulama ul Azhar. Ulama yang di Al-Azhar, di Mesir, dan di seluruh negara Islam membolehkan kerbau karena itu sejenis sapi. Oh, Sejenis dimasukkan sejenis sapi ya. Jadi kerbau itu masuk karena dianggap sebagai sejenis sapi gitu. Ustaz. ya. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz.
Baik jemaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya tentang udhiyah atau kurban atau mengenai amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, dipersilahkan. Baik Ustaz, nampaknya tidak ada pertanyaan Ustaz. Baik Ustadz, mungkin kalau tidak ada pertanyaan ini tanda insya Allah mudah-mudahan jemaah semua mengerti insya Allah dan mudah-mudahan insya Allah apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Eh, Jazakumullah khair. Ustadz Rahmat, saya mungkin izin dulu kalau mungkin tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Baik. Ini sebentar lagi saya juga diminta untuk mengisi lagi di Maribaya di NF Nurul Fikri. Oke, baik Ustaz. Terima kasih syukuran atas ilmunya pada hari ini. Barangkali Ustaz sebelum ditutup bisa memimpin doa sebentar Ustaz. Ya boleh, Bismillah. Bismillah. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berkah. Doa yang insya Allah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا إندونيسيا من كيد المعتدين. اللهم احفظ بلدنا هذا إندونيسيا من كيد المعتدين. اللهم احفظ بلدنا هذا إندونيسيا من كيد المعتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرهم في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم وارفع رايتهم وتقبل شهيدهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم كريم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmunya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan Ustaz dan semoga bisa bertemu di kajian selanjutnya. Alhamdulillah, jemaah sekalian telah sama-sama kita lalui kajian virtual subuh hari ini. Semoga menjadi wasilah bertambahnya wawasan kita. Dan terima kasih juga kepada PC Al Irsyad Bandung dan Saung Mirza dan PC Wanita Al Irsyad yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Semoga kita akan dipertemukan pada kajian subuh virtual yang mendatang. Mari sama-sama kita akhiri kajian subuh virtual pada hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.